Teman-teman, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, aku mau bahas isu yang lagi panas-panasnya banget, yaitu adalah isu tentang efisiensi anggaran versus dana antara. Nah, mohon maaf ya, aku baru bisa update lagi, upload video sekarang, dan ini juga nuansanya agak berbeda, karena aku mau coba untuk merambah ke sesi konten seperti ini ya. Nanti kamu bisa komen nih, kira-kira konten kayak gini tuh menarik atau enggak. Semoga sih menarik ya, biar bisa menambah insight juga buat teman-teman. Kalian tahu nggak sih bahwa Danantara itu adalah proyek yang lagi digadang-gadang menjadi sebuah game changer atau ya perubahan besar-besaran gitu ya bagi Indonesia. Nah, tapi pertanyaannya adalah, apakah ini benar-benar akan menjadi sebuah perubahan positif bagi perekonomian negara kita, atau malah menjadi bencana ekonomi? Nah, kalau misalnya kamu udah kepo, mari simak videonya sampai akhir karena aku bakal bahas tuntas sampai detailing kira-kira apa nih yang harus kita lakukan gitu ya as a citizen of Indonesia kalau misalnya nanti proyek ini tuh gagal ataupun berhasil. So, let's stay tune sampai akhir. Oke, jadi gini teman-teman. Indonesia itu baru aja meluncurkan proyek yang namanya adalah BPI Danantara. Danantara itu singkatan dari Daya Anagta Nusantara. Oke. Yang mirip kalau misalnya di Singapura itu namanya Temasek. Atau kalau misalnya di Malaysia itu namanya Hazanah Malaysia ya. Itu adalah proyek-proyek investasi yang memang menjadi game changer di negaranya masing-masing. Makanya di Indonesia itu kayak dimodif dan dibuat versi Indonesianya yaitu di BPI Danantara. Udah diluncurin di 24 Februari 2025. Nah, ini tuh nanti bekerja sama nih, semacam super holding gitu ya, sama bank-bank BUMN, dan juga seperti Pertamina, PLN gitu ya. Jadi pokoknya itu proyek yang gede banget di Indonesia untuk mengelola dana negara. Dan antara ini tuh dapat suntikan dana dari efisiensi anggaran. Jadinya adalah efek domino dari efisiensi anggaran itu sekitar 750 triliun dengan 3 putaran ya. Putaran pertama itu dapat 300 triliun, putaran kedua itu 250, putaran ketiga itu sisanya gitu ya. Di 200 triliun, jadi totalnya 750 triliun. Tujuannya semata-mata sesuai yang memang diomongin sama Bapak Prabowo, biar kita tuh nggak tergantung sama investasi asing gitu ya. Jadi kita bisa ibaratnya tuh berdiri di kaki sendiri gitu ya. Itu sebenarnya sudah menjadi optimisme yang baik gitu ya dari presiden kita. Sudah menjadi strategi jangka panjang yang baik gitu. Tapi apakah bisa gitu ya untuk mencapai itu? Terus juga bisa meningkatkan investasi ekspor gitu. Terus sektor strategis kayak misalnya pertanian, pangan itu kan yang lagi benar-benar di-highlight ya di kepemimpinan Bapak Prabowo ini. Karena kan target pertumbuhan ekonomi kita tuh sebesar 8%. Itu lumayan tinggi ya. Karena average-nya itu biasanya cuma di 3-5%. Ini tuh pengennya 8%. Makanya penghapusan kemiskinan tuh benar-benar diprioritaskan gitu ya oleh kepemimpinan Bapak Prabowo ini. Nah, tapi tunggu dulu nih. Tapi ini tuh apakah bakal berjalan mulus atau enggak ya? Let's we break down it. Kalau misalnya kita lihat di negara lain, misalnya tadi yang sempat aku mention-nya adalah Temasek Singapura gitu ya. Sebenarnya tuh mereka tuh udah unggulnya kayak gimana gitu ya. Ini kan udah lama banget adanya dari tahun 1974. Mereka tuh udah punya aset sekitar 4.000 triliun. Itu gede banget ya. Dan mereka tuh dikelola secara independen dan profesional. Jadi memang belum ada praktik-praktik korupsi ya. Dan memang balik lagi berarti SDM-nya juga mumpuni dan profesional dalam mengelola dana tersebut. Nah, ini yang menjadi tantangan ya bagi Indonesia. Apakah Indonesia punya gitu ya SDM-SDM seprofesional itu yang tidak mementingkan kepentingannya sendiri, jadi memang untuk kepentingan negara, dan tidak memikirkan yang namanya korupsi ya. Itu yang susah ya mencari orang-orang yang profesional. Jadi kalau misalnya kita lihat skenario positifnya gimana, nah ini tuh kalau misalnya dikelola dengan baik, tentunya Danantara tuh bisa mengurangi yang namanya ketergantungan utang negara dan juga investasi asing. Ini bakal positif banget lah gitu ya, berpengaruh ke negara kita. Nah, ini juga bisa jadi lembaga investasi negara terbesar gitu ya, karena kan cakupannya udah nasional banget. Terus juga bisa keluar dari jebakan ekonomi yang berbasis komoditas. Itu adalah skenario positifnya. Tapi coba kita masuk ke skenario negatif. Bagaimana gitu ya nasib Indonesia kalau misalnya nanti gagal nih si proyek Danantara ini.
Tentunya yang pertama adalah bisa jadi ladang korupsi. Kalau misalnya apa? Kalau misalnya nggak ada pengawasan yang ketat, atau misalnya nggak ada transparansi. Makanya kita tuh nanti harus untuk mengetahui gitu ya, transparan dananya itu dikemanain gitu. Terus apakah memang berjalan sesuai dengan rencana atau malah dikorupsi gitu ya. Ya, kita nggak akan pengen gitu ya ke arah sana. Dan ini kalau misalnya proyeknya gagal itu mirip sama 1MDB di Malaysia ya. Jadi sebagai lubang hitam uang negara. Kalau misalnya gagal juga, ekonomi di negara kita itu bisa goyang. Kepercayaan dari asing juga bisa hancur ya dalam sekejap. Dan bakal susah gitu ada investasi-investasi asing dari luar. Jadi kunci utama kesuksesan dari Danantara ini tuh menurut saya adalah transparansi, pengawasan, dan juga pengelolaan oleh orang-orang yang tepat memang sudah mempunyai pengalaman untuk mengelola aset negara yang sebegitu besarnya gitu ya. Dan memang amanah, harus amanah banget gitu, karena ini mengelola uang negara yang tidak sedikit ya, tapi ini gede banget. Tentunya kita berharap ya bahwa Indonesia itu lewat proyek dan antaranya itu bisa berhasil nantinya. Karena kalau misalnya berhasil, Indonesia bisa keluar dari yang namanya middle income trap dan naik kelas gitu ya, jadi negara maju ya. Semoga ya bisa juga menciptakan jutaan lapangan pekerjaan, baik di sektor manufaktur ataupun teknologi, karena memang dikhususkannya ke sektor-sektor tersebut. Bagaimana bisa untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, diolah, dikelola, nanti bisa diekspor gitu. Dan tentunya yang kita harapkan bersama adalah pajaknya itu bisa jadi lebih ringan nih, karena negara itu punya sumber pendapatan lain ya. Kalau misalnya kita lihat APBN 2025, pajak itu tuh menempati posisi tertinggi ya dalam penerimaan negara itu sekitar 80-an% gitu. Baru di bawahnya adalah penerimaan negara bukan pajak. Ini kan semacam sesuatu yang kurang baik juga ya kalau misalnya dari pajak. Jadi hanya bergantung dari pajak nih. Tapi ketika nanti ada proyek Danantara dan memang berhasil, itu bisa menjadi sumbangan penerimaan negara yang bisa melebihi pajak ya. Semoga nantinya. Jadi pajaknya bisa diturunin. Tapi kalau misalnya gagal nih, utang negara bisa makin besar. Terus juga proyeknya juga bisa jadi banyak yang nggak profitable dan nggak sesuai dengan tujuan atau rencana awal. Ini juga bisa menyebabkan krisis ekonomi ya, seperti yang tadi sudah aku sempat mention adalah ini mirip sama 1MDB ya. Nanti ibarat tadi kayak lubang hitam uang negara. Nah, inflasi juga tentunya bisa melonjak ya kalau misalnya dana besar ini nggak dikelola dengan baik. Jadi pokoknya jangan main-main sama proyek sebesar ini ya. Tolong pemerintah dengarkan gitu ya aspirasi rakyat. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah gimana ya yang harus kita lakuin biar kita tuh aman, ya ibaratnya more safe gitu ya, bisa punya langkah pertama dulu gitu sebelum kita melihat apakah nanti proyeknya itu berhasil atau gagal. Buat kita nih sebagai rakyat biasa ya, gimana sih cara untuk ngamanin keuangan kita? Nah, dengan berbagai dampak buruk yang amit-amit gitu ya bisa terjadi adalah pertama, siapin yang namanya dana darurat. Minimal adalah 6 sampai 12 bulan pengeluaran. Jadi kita memang udah simpen atau saving dana darurat di tabungan kita gitu. Jadi kita simpan tabungan khusus untuk dana darurat dalam 1 sampai 2 tahun ke depan. Di 1 bulan itu bisa gitu ya misalnya itu 2 kali dari pengeluaran kita. Biar apa? Biar nanti ketika misalnya in case amit-amit ya, amit-amit gagal, itu kita masih punya pegangan. Kan nanti bakal banyak bencana ekonomi yang akan terjadi gitu. Terus yang kedua adalah diversifikasi investasi. Nah, jadi jangan kamu taruh uang kamu tuh di satu tempat aja. Misalnya kamu tuh cuma ada di reksadana aja atau di emas aja. Tapi coba diversifikasi gitu ya. Misalnya pertama punya emas nih sebagai alat lindung nilai gitu ya. Terus yang kedua misalnya punya saham blue chip, misalnya investasi gitu ya di saham. Itu bisa ya dengan fundamental kuat itu misalnya saham-saham yang memang sudah punya proporsi yang bagus dan memang potentially profit gitu. Terus misalnya properti nih sebagai aset jangka panjang, misalnya punya tanah, punya uh, rumah gitu ya, jadi itu juga bisa untuk disimpan. Reksadana juga bisa menggunakan pasar uang ya, karena memang lebih liquid gitu.
Nah, terus kamu juga bisa menghindari yang namanya utang konsumtif. Jadi yang suka pakai pay letter gitu ya, itu menurut saya sih dikurang-kurangin gitu ya. Kalau misalnya nggak penting-penting banget ambil cicilan, mending nggak usah ya. Jadi kita memang manfaatkan uang yang kita punya. Dan yang terakhir adalah tentu harus memantau kebijakan pemerintah. Setiap harinya tuh ya pasti kan ada aja gitu ya ibaratnya gebrakannya. Dan kita tuh harus melek, harus sadar biar kita nanti nggak menyesal di kemudian hari. Kalau misalnya nanti bakal ada tanda-tanda nih dan antara bermasalah, amanin aset. Oke. So, kesimpulannya dan antara itu bisa jadi game changer atau malah bencana ekonomi ya yang tergantung pada eksekusinya nanti oleh pemerintah. Kita doakan sih yang terbaik aja ya. Tapi kita sebagai masyarakat juga harus tetap waspada nih, punya rencana keuangan yang memang matang, dan pastikan kita juga tetap kritis ya. Jangan iya-iya aja dan tidak sadar gitu ya dengan segala kebijakan yang memang terjadi. Karena sekecil apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah, itu bakal ngimpact banget ke kehidupan kita dan anak cucu kita. Bukan hanya kita, tapi anak cucu kita dan juga lingkungan serta keluarga kita, oke? So, gitu aja untuk video kali ini. Kalau misalnya kamu mau bahas yang lain, boleh untuk komen ya. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe channel ini biar semakin bermanfaat ke depannya dan aku bisa makin semangat. Thank you for watching and bye!